Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Ngarso, channel yang membahas tentang pertanian, peternakan, syariat keislaman di wilayah ujung timur NKRI, di Provinsi Papua, Kabupaten Kerom, di Distrik Skanto, tepatnya di Kampung Arsopra. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Musli selaku pembina dari Koperasi Bina Mulia Bersama. Beliau ini terfokus pada pertanian bawang merah. Nah, yang kedua ada Mas Slamet, yaitu adalah salah satu petani muda binaan Koperasi Bina Mulia Bersama. Nah, teman-teman, kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol nih sama kedua narasumber kita kali ini. Nah, untuk Bapak Musli, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Anda. Yang pertama adalah, menurut Bapak Musli, bagaimana mengenai program pendikdayaan petani muda ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merangkul anak-anak muda, sebenarnya awalnya itu kan Koperasi Bina Mulia Bersama ini banyak anak-anak muda yang nganggur. Ya, kita sebagai orang-orang tua punya inisiatif untuk merangkul anak-anak muda. Sekalian kita bongkarkan lahan untuk anak-anak muda ini melanjutkan budidaya bawang merah. Ya, oke. Kira-kira tujuan dari program ini tuh apa sih, Pak? Ya, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian petani muda. Salah satunya ya kita sangat prihatin untuk anak-anak muda itu, ya kita arahkan untuk tanam bawang merah. Iya, betul sekali. Apakah program ini itu terfokus untuk anak mudanya saja atau seluruh masyarakat? Ya, sebenarnya nggak kita batasin untuk anak muda juga. Untuk masyarakat luas juga sebenarnya kalau ingin bergabung atau ingin membudidayakan bawang merah, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas. Maksudnya kualitas bawang merah itu kan sudah mulai tren untuk pembibitan. Iya, betul. Pembibitan yang kita datangkan dari Brebes bisa untuk bersaing sama bawang yang dari luar Papua. Oke. Kira-kira akan berapa lama nih program ini akan berjalan? Ya, kita nggak membatasi waktu ya, untuk selamanya. Untuk anak muda kali ini, nantinya kalau memang ada anak-anak muda yang mau bergabung, kita nggak batasin dari Arso 4 aja ya, Mbak. Iya. Istilahnya kita merangkul itu untuk semuanya yang di wilayah Kerom khususnya. Gini nih, Pak, kan mungkin ada beberapa anak muda yang pola pikirnya tuh kayak, saya masih mau senang-senang dulu nih, ngapain nih mau bertani dulu. Nah, Bapak sebagai pembina koperasi ini bagaimana cara merangkul anak-anaknya itu? Ya, itu kan kita sebagai orang tua sebenarnya kasihan kalau ada anak muda mempunyai pikiran yang seperti itu. Iya, betul. Apakah pembudidayaan bawang merah ini termasuk gampang untuk di wilayah sekitaran Arso ini? Sangat gampang kalau kita sudah tahu, kita pelajari dari perawatan, pengolahan tanah, sangat gampang dibanding tanaman palawija lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita masuk pada proses entah itu penanaman ataupun pengolahan lahannya. Nah, untuk pengolahan lahannya sendiri, apakah dipekerjakan orang atau dikerjakan sendiri? Ya, kita lihat dari orangnya, Mbak. Kalau untuk pribadi macam saya itu, ya kadang kala itu ya memperkerjakan orang. Tapi untuk
semuanya itu yang apa istilahnya, untuk pengolahan tanah itu kan sistemnya masing-masing. Iya betul. Kalau saya itu mulai pentraktoran dulu, terus kita jemur tanah, baru kita olah lagi. Iya. Itu Bapak kerjakan sendiri ya? Iya, saya kerjakan, ya sebagian kerja sendiri, sebagian dibayar orang. Oh iya baik. Apakah dari koperasi sendiri itu sudah memiliki alat pertanian seperti yang tadi Bapak bilang, traktor, mungkin kalau kalau tanaman bawang itu butuh pengaliran air yang cukup ya? Iya. Itu apakah ada fasilitas dari koperasi? Kalau untuk anak muda ada fasilitas untuk penyiraman ada, tapi kalau untuk koperasinya masalah alat kita belum punya. Cuma di anggota kelompok tani lainnya, yang anggotanya kelompok tani lain itu masuk di koperasi, itu mempunyai alat masing-masing. Oh, jadi sistemnya itu saling membantu gitu ya? Iya. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Mas Slamet. Di sini ada proses penanaman hingga akhir bawang merah. Nah, prosesnya itu seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan? Ya, untuk proses penanaman bawang merah itu awalnya yang pasti kita mempersiapkan lahan ya. Iya, betul. Apalagi untuk kami para pemuda, petani-petani muda ini awalnya masih dari nol. Jadi kita dari persiapan lahan itu memang belum ada lahan yang siap. Jadi kita proses awal itu pembongkaran lahan dulu, dibersihkan, terus diolah tanahnya seperti di traktor. Mungkin membutuhkan waktu, kemarin untuk kami itu kurang lebih pentraktoran itu 3 hari. Lalu kita rotari tanah itu menghamburkan. Untuk menghamburkan tanahnya itu sekitar 2 hari. Lalu kita istirahatkan sekitar 1-2 hari. Lalu kita bedingkan. Terus sambil menunggu bibit yang datang, kita persiapkan beding-bedingan itu. Jadi sambil menunggu waktu, kita siapkan bedingan untuk penanaman. Setelah bawang sudah siap tanam, sebelum ditanam itu untuk penyiraman itu harus ada alat. Jadi kami yang penyiraman menggunakan kincir. Jadi kita pasangkan paralon dulu, siapkan pengairannya dulu. Setelah sudah siap, baru kita tanam bawang merahnya. Begitu. Untuk kincir dan paralon itu apakah merupakan salah satu fasilitas dari koperasi atau milik pribadi? Ya, khusus untuk pemuda, petani muda ini, karena kami binaan dari koperasi, jadi alat yang disediakan itu fasilitas dari koperasi yang disiapkan untuk khususnya petani-petani muda. Oke, baik. Berarti persiapan koperasi ini sudah sangat-sangat mantap ya untuk membangun generasi-generasi muda di sini. Siap, sangat mantap sekali. Oke. Pembahasan kita mengenai pembudidayaan. Menurut Mas sendiri, bawang itu disemprotnya berapa hari sekali atau berapa minggu berapa kali gitu? Untuk sistem penyemprotan itu dari awal tanam itu, pertama kita tanam bawang. Jadi setelah umur 1 minggu sampai 10 hari kita mulai penyemprotan pertama. Terus jaraknya untuk penyemprotan berikutnya itu kita jarakkan 1-2 hari. 1-2 hari. Itu menggunakan obat apa? Obatnya ada khusus obat bawang atau? Ya, memang obat-obatnya yang dipakai memang ada khusus untuk
bawang-bawangan, terus ada memang yang obat yang biasa dipakai untuk tanaman-tanaman lain. Oh, berarti obatnya itu sesuai dengan kebutuhan tanamannya ya? Iya, betul. Oke, berarti itu rutin nih, 2 hari sekali disemprot Iya, rutin. dengan obat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Iya. Oke. Untuk pemupukan ini dilakukan berapa kali? Untuk pemupukan itu dari tanam sampai panen kita lakukan 3 kali. Jadi pemupukan pertama kita lakukan pada umur 15 hari, terus yang kedua 25, terus yang ketiga 30 sampai 35. Oh, berarti jaraknya itu nggak nentu ya? Ya, nggak tentu. Proses penanaman bawang itu berapa lama, Mas? Prosesnya sampai panen. Iya. Karena bibit yang kami tanam ini bibit dari luar Papua, jadi umurnya memang agak panjang ya daripada bibit-bibit yang lain. Kalau bibit yang kita pakai itu yang siap sampai panen itu bisa umur 57 sampai 60 siap panen. 57 sampai 60 hari. Iya. Gitu. Oke. Terus untuk waktu penyiraman tanaman bawang itu waktunya ditentukan kayak misalnya jam 9 nih harus nyiram atau tidak ada patokan waktunya? Kalau penyiraman kita lihat situasi ya. Kadang kalau memang untuk bawang merah kita lakukan penyiraman pada sore hari. Sore hari saja. Ya, sore hari. Berarti pagi harinya itu tidak nyiram? Nah, kalau pagi hari kita lakukan, kita lihat kondisi. Mungkin pada saat pagi hari sebelum kita penyemprotan itu kita lihat bawangnya, apakah daun bawang itu berembun sekali atau enggak. Nah, jadi kalau kita lakukan penyiraman pagi hari itu, waktu kita lihat daunnya itu banyak embunnya baru kita siram. Oh, kalau berembun sekali baru disiram. Iya. Kalau nggak berembun berarti penyiramannya hanya 1 hari. Oke. Baik, cukup jelas untuk penjelasannya. Untuk Bapak Musli sendiri, pembibitannya bibit bawangnya itu kan tadi dibilangnya dari luar Papua nih. Iya. Itu didapatkannya dari mana? Ya, itu kemarin itu pertama kali kita mengenal bibit Brebes itu awalnya pembina kita Pak Yai Mahfud itu posting lihat-lihat di Facebook. Ya, di Facebook itu ada gambar bawang bibit itu dicari-cari, ketemulah yang namanya Pancamitra Tani Brebes itu yang didapat Mbah Yai itu. Akhirnya yaitu kita coba-coba awalnya. Coba-coba kita datangkan pertama itu 1 ton. Kita coba kita tanam di sini. Hasilnya memuaskan. Akhirnya sampai sekarang yang kita datangkan ya dari Mas Panca Brebes itu. Untuk proses pengirimannya itu menggunakan transportasi apa? Laut. Berarti melalui kapal ya? Iya. Oke, itu kira-kira berapa lama Pak nyampai di sini? Sampai di sini paling lama 9 hari yang sudah kita selama ini yang kita jalankan itu paling lama 9 hari sampai sini. Paling lama 9 hari. Iya. Paling banyaknya ngirim bibit ke sini tuh berapa? Paling banyak. Untuk sementara 1 ton 6 kintal. 1 ton 6 kintal itu paling banyak ya? Paling banyak. Yang ada nggak sih kalau misalnya biasanya datangnya 7 hari nih, terus kok tiba-tiba jadi 9 hari atau nggak tiba-tiba jadi lebih dari 9 hari, itu pernah nggak? Kayaknya kayaknya belum, tapi jangan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Terlambat ya. Ya. Asalnya lewat kapal. Iya, di sini juga para petani pasti sudah menunggu bibit-bibit terbaik yang akan datang.
Ya baik. Oke, untuk persiapan dan bibitnya, Mas Slamet, itu prosesnya bagaimana? Harus dipoges kah atau tidak mesti dipoges? Ya, kalau persiapan bibit yang kami tanam karena dari luar ya, itu bagusnya memang dipoges. Kita lihat setelah bibit datang, dikeluarkan dari karung, kita agak kasih angin biar kering sedikit. Mungkin setelah dipoges itu kita diamkan 1 hari. Setelah itu besoknya baru kita tanam. Apakah pada saat didiamkan 1 hari itu ada obat-obat tertentu yang diberikan kepada bibit-bibit itu, atau memang dibiarkan begitu saja? Kalau bibit murni ya, setelah kita poges, kita diamkan, baru besok kita tanam tanpa ada obat-obat. obatnya. Oke. Untuk Mas Slamet, biasanya itu Seven kalau nanam itu paling banyak berapa? Paling banyak. Untuk sementara kami petani muda, percobaan awal untuk di 2023 ini, percobaan awal kita menanam 50 kilo bibit. 50 kilo ya? Iya. 1 kali nanam? Iya, 1 kali nanam. Kalau misalnya Bapak Musli sendiri nanam bawang juga atau bagaimana? Ya kalau saya itu memang besarnya dari bawang merah, Mbak. Oh gitu, luar biasa sekali. Jadi di lahannya Bapak Musli itu paling banyak Bapak menanam berapa? Ya kalau di lahan itu, luas lahan saya itu 3/4. Ya alhamdulillah untuk kali ini 3/4 sudah tertanam semua. 3/4 tanam semua itu bukan 1 kali tanam, Mbak. Istilahnya tahap-tahapan. Itu saja kan 4 tahap. Jadi 1 kali tanam itu 2 kintal. Nanti 20 hari 2 kintal. Kadang 15 hari 2 kintal. Jadi insya Allah kalau dimudahkan rezeki 1 bulan 2 kali panen. Oh berarti sekali nanam nih 2 kintal gitu ya? Kenapa sih harus di jarak-jarak gitu? Artinya nggak misalnya 1 kali nanam langsung semuanya gitu? Ya kita kadang-kadang kan khawatir sama pasar. Kita menjaga pasar. Kadang-kadang kita tanamkan lebar, nanti pas harganya di pasar turun. Kadang kan ada pengirim dari pulau, dari Jawa atau dari ujung pandang. Kan untuk Mas Slamet nih, beberapa hari ini nih panen raya. Iya betul. Siapa sih yang berapa orang sih yang biasa bantu Mas Slamet untuk panen bawang? Kalau yang panen bawang itu kita khusus anak-anak muda saja. Jadi anak-anak muda saja. Mungkin yang dari luar, orang tua dari masing-masing kita yang bantu gitu ya. Oke, seperti itu ya. Waktu Mas Slamet, tadi Mas Slamet bilang kan bisa 1 kali nanam itu 50 kilo. Iya. Itu bisa jadi berapa hasilnya? Kalau kita menerka itu kurang ini ya. Kisaran 50 kilo itu kalau jadi hasilnya itu bisa 7 sampai 8 kintalan kayak. Oh, banyak sekali. Banyak, lumayan lah. Berarti yang punya Bapak Musli yang 1 kali tanam 2 kintal ini kira-kira jadi berapa, Pak? Ya yang sudah biasa saya alami ya, kalau 2 kintal itu 2 ton. Untuk Mas Slamet dan Pak Musli nih, Mas Slamet dulu deh. Hasil panen rayanya nih Mas Slamet mau pakai untuk apa? Untuk putar bibit kah atau ada keperluan lain? Ya kalau untuk khusus saya sendiri, hasil dari panen ini yang pasti kita putar kembali untuk menambah bibit nanam. Terus ada memang yang khusus kita sisihkan untuk
mungkin keperluan yang sangat mendesak ya, seperti itu. Oke, untuk Bapak Musli sendiri? Ya kalau namanya saya orang tua ya keperluan banyak, Pak. Iya betul, Ya, betul sekali. Untuk beli rokok, Iya. untuk biaya anak kuliah, ya banyak lah kalau untuk keluarga. Berarti setiap kali panen ini sudah menyisihkan sebagian untuk membeli bibit yang baru ya untuk ditanam kembali? Ya wajib, Oh, kalau iya. itu wajib. Oke. Untuk pemasaran dan penjualannya nih, bagaimana? Apakah semuanya diambil oleh koperasi atau dibagi hasilnya atau dijual sendiri? Sebenarnya kalau koperasi belum bisa mengambil hasil panennya, cuma ada salah satu teman itu yang jadi tengkulak di sini memang ya anggota koperasi juga, yaitu yang menghandle semuanya untuk mengambil Untuk pemasaran atau pemasaran penjualan ini di bawah itu. Oke, baik. Berarti sistem hasilnya itu dibagi dua kah atau? Ya kalau yang untuk paronan anak-anak muda itu ya dibagi dua hasilnya, nanti apa itu untuk pengembalian obat aja sama apa itu, iya sama pengembalian bibit teman. Iya. Oke. Sistemnya paruannya, saya kurang paham nih tentang sistematika paruan dalam pertanian ini gimana sih Pak? Ya kalau maru gini Mbak, istilahnya anak-anak muda kan maru 50 kilo. Nah, 50 kilo itu kita yang ngasih bibit 50 kilo itu kita ngasih obat. Ngasih obat itu 300.000, kalau diuangkan 300.000 untuk membantu obatnya. Setelah itu kekurangannya obat lagi sama pupuk itu tambahnya beliau Mas Slamet. Nah nanti kalau sudah panen hasilnya dibagi dua. Oke, berarti yang maru itu tadi misalnya Mas Slamet maru nih, Mas Slamet sudah dapat bibit 50 kilo, dapat bantuan obat 300.000 ya? Iya. Berarti nanti hasil akhir uangnya tuh nanti dibagi dua dengan koperasi tadi. Iya. Tuh. Ini sangat menguntungkan ya. Ya kita membantu, istilahnya kita orang-orang tua kalau bisa daripada anak-anak kita nongkrong di pinggir jalan kan mending nongkrong di lahan-lahan. Ya betul, menghasilkan uang dan bisa membantu orang tua juga. Ada nggak sih harapan untuk petani-petani muda seperti Mas Slamet dan teman-teman yang lain? Sebenarnya untuk contoh itu ya ini teman-teman ini adik-adik kita Mas Slamet, Mas Canang, Mas Ferdi dan lain-lain itu sangat menyupport sama teman-teman yang belum bergabung. Oke, nah sahabat muda, itulah tadi penjelasan yang cukup amat jelas dari Bapak Musli sendiri ataupun dari Mas Slamet selaku friend muda. Nah, teman-teman, saya selaku host kita pada podcast kali ini mohon untuk undur diri apabila ada perkataan kita yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.